Baik, pemirsa Zi, Ya. kadang kita memang tidak sadar ketika kita melakukan suatu kesalahan, kesalahan kecil mungkin ya, tapi kita nggak sadar gitu. Tapi kadang-kadang juga kita nggak sadar kalau misalnya kita membatalkan sholat orang lain. Pas banget nih, karena kita kan mau bahas kesalahan-kesalahan kecil dalam sholat. Iya. Ya, jadi sebenarnya seperti apa sih kesalahan-kesalahan kita yang kita nggak sadar ngelakuin? Aku juga nggak tahu, tapi langsung saja kita ya. lihat aja ya. Ini dia. Apa sajakah kesalahan-kesalahan kecil dalam salat? Setiap umat muslim di dunia mengerjakan salat merupakan perkara yang wajib dilakukan karena salat itu adalah tiang dari agama Islam. Semakin kita membuat tiang itu kokoh, maka semakin kuat pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita tidak mempertahankan tiang itu, maka iman kita pun mudah goyah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap atas seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalan ibadah lainnya. Kemudian semua amalannya akan dihitung atas hal itu. Hadis riwayat An-Nasa'i 463. Pemirsa, sholat itu tidak hanya sekedar mengerjakan saja, tapi ternyata ada rukun-rukun sholat yang harus dipenuhi demi kesempurnaan sholat itu sendiri, seperti dari niatnya, takbiratul ihram, bahkan sampai bacaan-bacaan dari sholatnya. Tetapi sesempurna apapun kita mengerjakan sholat, pasti ada saja yang lalai dari kita, sehingga tanpa sengaja melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Nah pemirsa, berikut akan kami paparkan kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi dalam sholat. Menunda-nunda sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Pemirsa, sebaiknya kita jangan pernah menunda untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Sama halnya dengan sholat. Jika kita bisa mengerjakannya dengan tepat waktu, maka kerjakanlah, jangan menundanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya sholat suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kesalahan kedua yaitu tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian tidak menjawab dengan mendatangi sholat berjamaah kecuali uzur yang dibenarkan. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Sholat berjamaah itu tidak hanya mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya, tapi juga bisa sebagai tempat bersilaturahmi dengan orang-orang lain. Kesalahan kecil yang tidak kita sadari ketika sholat yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan dalam sholat. Karena gerakan-gerakan tersebut dapat membuat sholat kita jadi tidak khusyuk, bahkan bisa jadi mengurangi pahala sholat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang beranjak setelah mengerjakan sholatnya dan tidak ditetapkan pahala untuknya kecuali hanya 1/10 untuk sholatnya, 1/9, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengah darinya. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Sengaja mendahului gerakan imam atau tidak mengikuti gerakan-gerakannya. Ya, perbuatan ini dapat membatalkan sholat atau rokaat-rokaat karena merupakan suatu kewajiban bagi mukmin untuk mengikuti imam secara keseluruhan tanpa mendahuluinya atau melambat-lambatkan sesudahnya pada setiap rakaat sholat. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti keseluruhannya. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah, dan jangan bertakbir sampai imam bertakbir. Dan jika dia ruku maka rukuklah, dan jangan ruku sampai imam ruku. Hadis riwayat Bukhari. Kesalahan selanjutnya adalah berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal sebelum imam menyelesaikan sholatnya. Biasanya kesalahan ini terjadi ketika kita ingin mengikuti sholat berjamaah tapi kita telah tertinggal beberapa rakaat dari imam, dan melengkapi rakaat tersebut sebelum imam menyelesaikan tasyahud akhir dengan mengucap salam ke kiri dan ke kanan. Rasulullah SAW bersabda, jangan mendahuluiku dalam ruku, sujud, dan jangan pergi dari sholat al-insyiraf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca ayat suci Al-Quran dalam sholat itu memang diperbolehkan, tapi akan menjadi suatu kesalahan jika kita membaca ayat suci Al-Quran di dalam ruku ataupun selama sujud. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, saya telah dilarang untuk membaca Al-Quran selama ruku atau dalam sujud. Hadis riwayat Muslim.
Kesalahan kecil dalam sholat yang tidak kita sadari, yaitu ketika kita berjalan di depan orang yang sedang sholat, baik itu dia sebagai imam maupun sedang sholat sendirian. Selain itu, melangkah atau melewati di antara orang selama khutbah sedang berjalan juga merupakan kesalahan yang tidak kita sadari. Dalam hal ini Rasulullah SAW pun bersabda, jika orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat mengetahui betapa beratnya dosa baginya melakukan hal itu, maka akan lebih baik baginya untuk menunggu dalam hitungan 40 tahun daripada berjalan di depan orang salat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali kita sholat tidak khusyuk dalam mengerjakannya, entah dari pikiran kita ataupun dari pandangan kita. Contohnya seperti tanpa sengaja kita melihat ke sekeliling tanpa ada keperluan apapun, dan itu termasuk ke dalam kesalahan kecil dalam sholat. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah tentang melihat ke sekeliling dalam sholat, dan beliau menjawab, itu adalah curian yang sengaja dibisikkan setan pada umat dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Menutup mata tanpa alasan juga termasuk ke dalam kesalahan kecil dalam sholat yang tidak kita sadari. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa hal semacam ini adalah makruh. Akan tetapi, jika ada hiasan, ornamen, dan lain-lain di sekitar orang yang sholat atau di antara dirinya dengan kiblat yang dapat mengganggu konsentrasinya, maka diperbolehkan untuk menutup mata. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, jika Anda pernah menjadi imam ataupun sholat sendiri, pasti pernah mengucapkan takbir dengan keras. Tapi tahukah Anda bahwa itu adalah termasuk kesalahan kecil di dalam sholat? Karena suara yang ditimbulkan itu dapat mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Tidak meluruskan syaf adalah hal kecil yang sering kali kita sepelekan. Ternyata syaf itu merupakan bagian yang penting dalam sholat. Maka dari itu hendaknya kita untuk meluruskan syaf, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, luruskan syafmu, sesungguhnya meluruskan syaf adalah bagian dari mendirikan sholat yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang wanita masuk ke masjid dengan mempercantik diri atau memakai harum-haruman, termasuk dengan kesalahan kecil, karena jika memakai harum-haruman ditakutkan wanginya itu akan mengganggu kehusyuan sholat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan biarkan perempuan yang berbau harum menghadiri sholat isya bersama kita. Hadis riwayat Muslim. Kesalahan sholat yang terakhir adalah seorang lelaki yang sholat dengan sarung, gamis, atau celana yang melebihi mata kaki. Karena jika mengenakan sarung atau celana yang melebihi mata kaki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganggap pria tersebut itu terkesan sombong. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat sholat seseorang yang mengeluarkan sarungnya sampai ke bawah musbil dengan perasaan sombong. Sahih Ibnu Khuzaimah 1382. Pemirsa berita Islami masa kini, sholat itu memang wajib kita kerjakan, tapi di samping itu kita harus memperhatikan juga sikap-sikap dalam sholat, karena dikhawatirkan tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan kecil dalam sholat, di mana itu bisa jadi mengurangi pahala kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik pemirsa, dari pembahasan tadi yang dibahas, memang ada beberapa yang mau kita bahas ya sih ya. Terutama kalau misal sholat jamaah. Kalau misal sholat jamaah itu ada beberapa memang makmum itu yang mendahulukan imamnya malah. Sangat maksudnya aneh sekali. Maksudnya berjamaah tapi mendahulukan imam, kan itu nggak boleh tuh. Satu hal lagi adalah ketika sholat kita tidak boleh melewati orang yang lagi sholat. Karena tadi lebih baik menunggu 40 tahun daripada melewati orang sholat. Nah solusinya adalah salah satunya adalah ketika mau sholat langsung saja tangan kita seperti ini biar orang itu tidak melewati kita. Iya betul. Dan tadi juga untuk perempuan dandan dulu, pakai parfum dulu, itu bisa membuyarkan konsentrasi orang-orang yang ada di samping kita juga. Iwan-Iwannya nanti, ini ubah apa nih ya? Gitu. Awalnya juga ya Allah gitu. Oh gitu. Ini warning buat kita juga ya Wisnu, karena emang hal-hal seperti ini yang kita nggak sadar kesehariannya. Nah satu lagi tadi, yang isbal ya, kalau misal sholat hati-hati melewati batas mata kaki. Karena aku pernah dengar kalau misal ada seorang ustaz memberitahukan bahwa kalau misalnya melewati mata kaki takut sholatnya itu nggak sah sih. Iya, dan tadi dibilang seperti manusia sombong. Iya. Betul sekali. Oke, setelah ini masih ada penjelasan yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetapi Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.